7 hal yang bisa kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Mengalami kegagalan atau masa-masa sulit lainnya memang membuat kita sedih, kecewa, bahkan depresi. Namun, bahwa hidup terus berjalan dan kamu sendiri yang menentukan apakah terus melangkah atau tenggelam dalam keterpurukan. Saat kamu jatuh atau mengalami kegagalan, silakan untuk bersedih dan melupakan emosi yang ada dalam dirimu. Namun, jangan berlarut-larut. Ingat, badai pasti berlalu. Kamu bisa memulai lagi dengan beberapa tips berikut ini. Yang pertama, menerima atau menyadari realita. Seseorang yang tidak bisa menerima realita yang terjadi, mereka akan terjebak dalam keterpurukan dan menyia-nyiakan hidupnya yang berharga. Kamu harus selalu ingat bahwa kegagalan bukanlah hal yang memalukan, dan banyak orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Jangan lupa bahwa masa-masa sulit merupakan bagian dari siklus kehidupan yang harus kamu terima dengan ikhlas. Saat hidupmu sedang jatuh, terima saja dengan lapang dada, karena tidak ada gunanya jika kamu menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan diri sendiri. Berdamailah dengan hidup yang sedang kamu jalani. Terima kegagalan yang kamu alami di masa lalu. Tidak ada yang melarang untuk bersedih, tetapi jangan sampai hal itu membuatmu lupa bahwa kehidupan ini akan terus berjalan. Tips yang selanjutnya, istirahatkan pikiran. Masalah yang bertubi-tubi, kegagalan, dan kekecewaan memang menjadi hal berat untuk dilalui. Namun, jika terus-terusan bersedih dan membiarkanmu dalam keterpurukan, apakah kamu tidak merasa lelah? Ingat, tubuh dan pikiranmu memiliki batasan dan juga butuh istirahat. Caramu untuk mengistirahatkan pikiran tentu tidak ada ketentuannya. Jika kamu terlalu sulit untuk move on dari masa-masa kelam, mungkin pergi ke tempat jauh bisa kamu coba. Tidak harus pindah, kamu bisa membuat seperti hiburan ke tempat-tempat yang tidak akan mengingatkan kamu dengan hal-hal sedih dalam hidupmu. Tips selanjutnya, bahagiakan diri sendiri. Tidak ada yang bisa membuatmu bahagia selain dirimu sendiri. Orang lain hanya membantu kamu dan menambahkannya saja. Kamu harus menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, walaupun kondisi dan hidupmu sedang berantakan. Cara bangkit dari kegagalan adalah menyiapkan dirimu dengan melakukan hal-hal yang membuatmu senang dan bahagia. Kegiatan seperti menulis jurnal, fotografi, wisata kuliner, atau hal-hal lain yang membuat hatimu senang. Sibukkan dirimu dengan melakukan hobi yang kamu paling sukai, yang mungkin sudah jarang dilakukan karena rutinitas di masa lalu. Tips selanjutnya, selalu bersyukur. Caramu bersyukur akan menentukan bagaimana kamu menjalani hidup. Kebanyakan orang memang lebih mudah untuk mengeluh karena tidak berhasil memiliki atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal kita juga harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Saat kamu merasa berada di titik paling bawah dalam hidupmu, jangan hanya melihat orang-orang di atasmu. Belajarlah untuk melihat ke bawah dan memahami bahwa masih banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung darimu. Tips selanjutnya, memotivasi diri. Setelah berdamai dengan diri sendiri dan keadaan, kamu bisa bergerak lagi untuk menata kehidupan yang lebih baik. Motivasi diri sendiri dengan cara yang paling efektif untuk dirimu. Mungkin kamu harus mengingat kembali impianmu, orang tuamu, pasanganmu, dan lainnya yang menjadi alasan selama ini kamu berjuang. Buat dirimu optimis dan kembali percaya dengan kemampuan diri. Hargai diri sendiri dengan memaafkan dan berhenti menyalahkan.
Masa lalu atau masa sekarang yang terasa sulit adalah fondasi yang akan membuatmu kuat untuk melanjutkan langkah. Tips selanjutnya, menyusun rencana selanjutnya. Jika kamu memiliki sebuah mimpi, memang sebaiknya menyiapkan plan A dan plan B agar siap untuk bertempur dan menghadapi segala kemungkinan buruk seperti kegagalan. Cara bangkit dari kegagalan dapat dilakukan dengan mudah, namun setiap orang memiliki waktu penyelesaian dengan masa lalu yang berbeda-beda. Mungkin plan B akan menyiapkan kamu untuk lebih cepat bangkit dan melakukan strategi untuk mencapai target. Jika hanya satu rencana, maka kamu harus bisa menyusun rencana yang baru setelah kamu bisa menerima kegagalan di masa-masa sulit yang menimpa hidupmu. Waktu yang dibutuhkan mungkin bisa lebih lama jika kamu termasuk yang sulit move on. Tips selanjutnya, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Saat hidupmu berada di bawah, memang sedikit sulit untuk selalu berpikir positif. Masa lalu yang tidak menyenangkan adalah pelajaran berharga yang bisa kamu gunakan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kegagalan adalah hal biasa, dan kamu bisa menjadikannya sebagai pengalaman agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Masa-masa sulit yang kamu alami akan membuatmu lebih kuat dan bisa melihat lebih banyak perspektif dalam kehidupan. Cara bangkit dari keterpurukan yang paling utama adalah mengikhlaskan. Ingat, terus-menerus dalam keterpurukan tidak akan mengubah keadaan.